Shalom, bagaimana kabarnya Ibu Bapak, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan? Sehat ya? Saya senantiasa berdoa agar kita dimanapun berada, terutama Jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu, diberi kesehatan yang dari Tuhan. Baiklah, pada hari ini kembali kami rekan-rekan pelayan Tuhan Majelis GKJ Kaliwungu menyapa Bapak Ibu Jemaat melalui sapaan firman Tuhan yang akan terambil dari Injil Lukas 8 ayat 40 sampai 55 dengan tema bukan ambulans. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam perenungan singkat yang menjadi sapaan kita pada pagi hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Segala puji syukur ya Tuhan, boleh kami naikkan kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Jika kami boleh Tuhan bangkitkan untuk hidup pada hari ini, bahkan sampai saat ini kami masih beroleh nafas kehidupan, kami mensyukurinya itu semua karena bukti pemeliharaan Tuhan yang baik. Bapa, jika sebentar kami juga boleh Tuhan beri kesempatan untuk mendengar sapaan pemberitaan firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh sampai di tengah-tengah jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada. Sehingga jemaat Tuhan ini boleh Tuhan kuatkan, boleh senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersiap untuk mendengar sapaan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang teman yang bercerita kepada saya bahwa beberapa waktu yang lalu dia merasakan duka cita yang sangat mendalam karena adiknya meninggal. Adiknya meninggal ketika berada di perjalanan menuju rumah sakit. Adiknya terlambat mendapatkan pertolongan. Dan kondisi ini terjadi karena ambulan yang membawa adiknya dari rumah menuju rumah sakit tadi terhalangi oleh berbagai macam kendaraan yang tidak mau memberikan jalan secara khusus bagi ambulan tersebut. Kekecewaan teman saya ini diungkapkan melalui media sosialnya sehingga dia mengatakan memberikan himbauan kepada para pengguna jalan raya terutama agar tolong dong kalau ada ambulans itu diutamakan jalannya. Dan hal itu dia ungkapkan dengan penuh rasa kecewa sakit yang begitu mendalam. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, situasi dalam pembacaan saat ini, yaitu dalam Injil Lukas 8 ayat 40 sampai 55, juga mengungkapkan hal yang hampir sama. Saya boleh mengambil satu atau dua ayat mas, nanti Ibu Bapak bisa membacanya sendiri di rumah. Saya akan mengambilnya dari Lukas 8 ayat 41 sampai 42. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Situasinya hampir mirip dengan cerita kisah hidup yang dialami oleh teman saya tadi. Hal ini digambarkan ketika kebutuhan Yairus sebagai kepala rumah ibadat saat itu juga mendesak. Yairus sangat membutuhkan kehadiran Yesus karena anak yang dikasihinya sudah mengalami masa-masa kritis di dalam hidupnya, bahkan dikatakan hampir mati. Dengan tersungkur saat itu Yairus memohon kepada Yesus
agar Yesus segera datang ke rumahnya dan melakukan sesuatu kepada anaknya. Paling tidak berdoa untuk kesembuhan anaknya. Tetapi apa yang diterima oleh Yairus sungguh merupakan kebalikan dari pengharapannya. Yang Yairus terima adalah saat itu Yesus tidak segera pergi mengunjungi rumah Yairus, melainkan Yesus malah justru memperhatikan orang banyak yang saat itu sedang berdesak-desakan. Yesus justru bertanya-tanya di dalam ayat selanjutnya, siapa yang memegang pangkal jubahku? Situasi yang terjadi saat itu sangat mendesak, sangat ingin segera saat itu Yesus datang. Tetapi Yesus justru mengabaikan kondisi yang mendesak itu. Yesus justru mempertanyakan hal yang tidak ingin Yairus terima. Sehingga wajar jika kemudian orang banyak yang hadir di rumah Yairus saat itu bereaksi dengan hebatnya. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang marah, sama seperti teman saya tadi. Mereka mengalami kekecewaan mengapa Yesus yang sungguh terkenal dengan kesembuhannya, dengan mukjizatnya, dia tidak melakukan apapun sebagai wujud kepeduliannya kepada anak perempuan Yairus. Hingga belum sempat Yesus sampai ke rumah Yairus, ada orang yang mendatanginya dan berkata bahwa anak perempuan Yairus sudah meninggal. Dengan kata lain, orang itu ingin mengatakan, Yesus, engkau sudah terlambat. Kehadiranmu ke sini percuma. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, namun di dalam ayat 50, ketika Yesus justru menyembuhkan perempuan yang memegang pangkal jubahnya, di mana perempuan itu mengalami sakit pendarahan yang begitu lama, Yesus memperlihatkan bahwa dirinya bukanlah ambulans yang harus segera lewat dan menyelamatkan satu nyawa. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada setiap manusia bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan setiap manusia, yaitu ketika Dia menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa Yesus itu Maha Kuasa, seharusnya setiap orang percaya, setiap orang yang datang memohon pertolongan kepada Yesus tidak perlu mengkhawatirkan apapun, bahkan sekalipun ketika Yesus tampak terlambat. Ibu bapak, saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukankah saat ini juga kita mengalami situasi yang tidak jauh berbeda dengan Yairus maupun teman saya tadi? Kita ingin Tuhan hadir di sini saat ini juga memulihkan kondisi kita yang ada. Seolah-olah kita ingin Tuhan datang layaknya Ultraman atau Superman yang menghempaskan segala macam virus yang membuat keresahan seluruh dunia ini. Tetapi kenyataan yang kita terima, hari berganti hari, bulan telah berganti bulan juga. Doa dan demi doa sudah kita panjatkan. Yang terjadi dan yang kita terima justru kematian demi kematian di berbagai bidang kehidupan kita. Sampai-sampai mungkin kita sama seperti orang-orang yang ada ketika anak Yairus sakit dan meninggal itu. Kita seolah-olah ingin berkata, Tuhan ini sebenarnya sedang sibuk apa sih? Dan mengapa Tuhan menunggu begitu lama untuk memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang berseru-seru kepadanya? Jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menunjukkan kemahakuasaannya kepada kita saat ini? Ketika kita sedang bertarung melawan rasa takut, di mana Tuhan? Di mana posisi Tuhan saat ini? Tuhan sedang sibuk
apa. Tetapi ibu bapak yang dikasihi Tuhan serta anak-anak, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran kita, jawaban Tuhan Yesus tetap sama sebagaimana di dalam Injil Lukas 8 ayat 40-55 tadi. Tuhan Yesus tetap berkata, jangan takut, percaya saja dan kamu akan selamat. Melalui kisah anak perempuan Yairus dan melalui tragedi-tragedi yang boleh terjadi di tengah-tengah kita hari-hari ini, kita diajak untuk memahami bahwa Yesus ingin kita lebih percaya akan kuasanya. Baik ketika tubuh kita sehat maupun ketika tubuh kita sakit. Kita harus tahu bahwa Yesus bukan ambulans yang bisa seketika saat itu juga datang dan menyelamatkan nyawa satu orang. Tetapi justru ketika Yesus menunggu sampai batas waktu yang menurut dia itu baik, disitulah letak kemahakuasaan Tuhan. Dan apa yang membuat kita khawatir jika Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu, marilah kita jalani hari ini dengan tetap percaya saja dan bahkan kita berserah penuh kepada pertolongannya. Karena tepat pada waktunya, Tuhan Yesus akan berkata kepada kita, memanggil nama kita dan berseru, bangkitlah, hidupmu terselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.